Assalamualaikum Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam acara renungan pendek di pertengahan minggu kita. Marilah kita awali lebih dahulu dengan doa bersama. Bapa Allah kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kami bersyukur pada kesempatan ini. Kami bisa kembali bersama-sama untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, terangi seluruh hidup kami, agar kebenaran firman-Mu itu benar-benar menguasai hidup kami, menuntun pola pikir kami, mewarnai hati kami, dan setiap langkah perbuatan kami selalu dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus mengurapi pemberitaan firman, mengurapi kami semua yang mendengarkannya, supaya kebenaran firman Tuhan selalu menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dianugerahi kesempatan oleh Tuhan untuk kita bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Saudara, betapa lemahnya hidup kita tanpa kebenaran firman Tuhan. Apalagi dalam situasi yang sangat sulit ini, kita benar-benar menyadari kebenaran firman Allah yang pasti akan memberikan kita kekuatan dan menuntun setiap langkah hidup kita. Itulah sebabnya, sadari atau tidak, kita sangat membutuhkan firman Tuhan sebagai pemandu, penuntun dalam setiap langkah hidup kita. Puji Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan ini saya beri tema jemaat yang ideal. Ya, jemaat yang ideal. Tema ini tentu menjadikan satu inspirasi bagi kita semuanya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam kita berjemaat untuk kita beribadah kepada Tuhan, menciptakan, berusaha bersama-sama untuk menjadi jemaat yang ideal, yang serasi, jemaat yang harmonis. Ya. Dan bila kita bersama-sama sebagai jemaat Tuhan yang ideal, yang harmonis, maka kita berada di dalam jemaat lingkup kecil, yaitu keluarga-keluarga kita masing-masing. Tentunya kita juga menjadi keluarga-keluarga yang ideal, keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang serasi, sehingga kita sama-sama merasakan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kita. Itu yang tentu kita akan sangat rindukan, itu yang kita mohon kepada Tuhan, yang kita upayakan supaya di tengah-tengah keluarga kita
tercipta suatu keluarga yang ideal. Puji Tuhan. Sebagai landasan teks firman Tuhan, saya bacakan dari 1 Tesalonika, surat 1 Tesalonika pasal yang pertama. 1 Tesalonika pasal pertama, ayat yang ke-6 hingga pada ayat yang ke-10. 1 Tesalonika pasal pertama ayat 6 hingga ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan saja di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Jemaat di Tesalonika merupakan jemaat yang membanggakan hatinya Rasul Paulus sebagai bapak rohani. Rasul Paulus mendirikan beberapa jemaat, melayani beberapa jemaat. Salah satunya yang paling membanggakan dalam pelayanannya adalah jemaat di Tesalonika. Ya. Kalau kita membaca di dalam surat Tesalonika pasal pertama dan pasal yang kedua, kita menjumpai begitu banyak ucapan syukur oleh Rasul Paulus dalam keadaan jemaat di Tesalonika. Banyak sekali, limpah dengan ucapan syukur. Jemaat di Tesalonika menjadi jemaat yang punya rohani yang cukup bagus, yaitu punya iman, punya pengharapan, punya kasih, dan punya ketekunan. Ini adalah tanda-tanda satu jemaat yang hidup rohaninya itu baik, ya. Ditandai dengan iman, ditandai dengan pengharapan, ditandai dengan kasih, dan ditandai dengan ketekunan. Hal seperti inilah yang akan menghantar dan mewarnai kehidupan jemaat itu menjadi jemaat yang ideal. Ada satu keseimbangan yang baik, ya. Baik hubungannya secara vertikal dengan Tuhan maupun hubungan secara horizontal dengan orang-orang lain, saudara-saudara seiman khususnya. Dalam beberapa ayat ini saya melihat di sini ada
3 poin yang akan kita renungkan bersama. Bagaimana sih jemaat yang disebut jemaat yang ideal itu? Ya. Yang pertama, jemaat yang ideal adalah terdiri dari orang-orang yang menjadi teladan. Menjadi teladan. Itu yang kita baca di dalam ayat yang ke-6 tadi. Ya. Jadi jemaat yang menjadi teladan secara rohani yang begitu sangat baik. Ketika kita membaca di dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-12, demikian saya bacakan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Puji Tuhan, indah sekali. Ya. Hendaklah kamu menjadi teladan. Ya. Sungguh hidup menjadi teladan dalam hal-hal yang positif itu hidup yang menjadi berkat. Yang pertama, menjadi teladan di dalam perkataan, dalam ucapan kita. Ini penting. Ya. Seringkali perkataan-perkataan kita bukan menjadi teladan yang baik, tetapi menjadi teladan yang tidak baik. Ucapan-ucapan kita membuat orang lain itu merasa tidak keberkatan. Ya. Itu ucapan yang tidak menjadi teladan. Perkataan yang menjadi teladan adalah dari yang keluar dari mulutnya itu adalah perkataan-perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang bisa membangun rohani orang lain, menguatkan orang lain, yang memberikan semangat kepada orang lain. Bukannya ucapan-ucapan yang melemahkan orang lain. Berita-berita yang tidak baik tidak perlu kita sampaikan. Berita yang baik yang menjadi berkat itu yang perlu kita sampaikan. Ya. Selain perkataan, tingkah laku, perbuatan. Ya. Jadilah teladan dalam tingkah laku, perbuatan-perbuatan kita. Dan ini akan benar-benar luar biasa indahnya. Ya. Dalam perbuatan ataupun tingkah laku, di dalam kasih, bahkan di dalam kesetiaan. Jadi jemaat yang ideal itu jemaat yang bisa menjadi teladan yang baik. Ya. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan. Semua ini akan ada dalam hidup kita, yaitu ucapan yang baik, tingkah laku yang baik, kasih yang benar, dan kesetiaan. Apabila kita menjadi orang-orang Kristen yang menghargai firman Tuhan, ya, yang menghargai firman Tuhan. Perhatikan dalam ayat yang ke-6 tadi, ya. Dalam penindasan yang berat. Ini pengalaman jemaat di Tesalonika. Dalam penindasan yang berat, jemaat di Tesalonika telah menerima firman itu dengan sukacita. Ya. Ini tidak mudah. Ya. Seringkali kalau hidup kita mengalami banyak masalah, sedang mengalami sakit, sedang mengalami mendengar berita-berita yang tidak baik, ya, bahkan kita sedang mengalami kekurangan, kegagalan, dan hal-hal yang lain. Seringkali kita sudah tidak ada lagi semangat untuk kita menerima firman Tuhan.
Seringkali kita juga sudah tidak lagi menghargai firman Tuhan. Mari kita belajar kepada jemaat di Tesalonika ini. Sedang mengalami penindasan yang berat. Masalah-masalah dari luar, masalah-masalah dari dalam, ya, dan menghadapi banyak hal sampai tertindas. Tetapi luar biasa jemaat ini. Mereka terdiri dari orang-orang yang menghargai firman Tuhan, menerima firman Tuhan itu dengan sukacita. Entah firman Tuhan itu berbicara dari hal yang menyukakan atau tidak menyukakan, ya, hal-hal yang menegur kita, mengingatkan kita, hal-hal yang kemudian merupakan firman yang menyoroti hidup kita. Jemaat Tesalonika menerima semuanya itu dengan sukacita. Ini jemaat yang ideal. Sehingga jemaat itu juga merupakan jemaat yang dikatakan pada ayat yang ke-6 tadi, yaitu menjunjung tinggi Tuhan Yesus. Tidak ada ceritanya kita bisa menghargai Tuhan, ya, kita bisa memuliakan Tuhan, kita bisa mengagungkan Tuhan kalau kita tidak menghargai firman Tuhan. Ya. Jadi jemaat yang menjadi teladan, jemaat yang ideal itu ditandai yang pertama, jemaat yang menghargai firman Tuhan. Dengan demikian menjunjung tinggi nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian perhatikan tidak hanya itu. Pada ayat yang berikutnya dikatakan begini, ya, tidak hanya jemaat itu menjadi teladan yang baik, tetapi dia menjadi penurut Allah dan penurut Rasul Paulus. Ayat yang ke-6 ini katakannya. Kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Jadi jemaat yang ideal itu menurut Rasul Paulus, menurut firman Tuhan. Jemaat yang tidak hanya memuliakan Tuhan, tidak hanya jemaat yang memuji Tuhan, tidak hanya jemaat yang bersyukur kepada Tuhan, menghormati Tuhan, tetapi juga menghormati pimpinan rohani. Penurut Allah dan penurut kami, Rasul Paulus mengatakan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana sih jemaat yang ideal itu? Ya. Jemaat yang ideal adalah jemaat yang memiliki semangat rohani, yaitu mengabarkan hal-hal yang baik, ya, mengabarkan hal-hal yang baik. Itu pada ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Sehingga kami telah menjadi teladan, kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Ya. Mengapa jemaat itu disebut jemaat yang ideal? Ternyata jemaat itu telah menjadi teladan dalam kehidupan yang baik, memberikan kesaksian yang baik dalam hidupnya, dan bersaksi. Hidupnya menjadi kesaksian, artinya tingkah lakunya, ya, perkataan-perkataannya menjadi teladan yang baik, tetapi dia juga mau bersaksi, ya, menyampaikan pengalaman-pengalaman, kebenaran-kebenaran yang telah dialami dalam dirinya kepada orang lain.
mengabarkan nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bersaksi kepada orang lain, menyampaikan kabar baik kepada orang lain, menyampaikan kasih Tuhan kepada orang lain, menyampaikan pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang benar kepada orang lain. Ya, inilah ya jemaat yang ideal itu. Jadi tidak hanya melulu untuk kepentingan diri sendiri, tapi dia memikirkan keselamatan orang lain. Ya. Dia mulai bersaksi kepada orang-orang lain, menyampaikan kabar-kabar baik kepada orang lain. Sekali lagi, yang dikabarkan di sini adalah firman Tuhan. Yang dikabarkan di sini adalah nama Tuhan Yesus. Mari kita berhenti, Bapak Ibu, saudara sekalian. Berhenti untuk mengabarkan kabar-kabar yang negatif. Berhenti untuk mengabarkan berita-berita yang tidak baik. Sampaikan berita yang baik, sampaikan berita sukacita, sampaikan berita firman Tuhan, itu yang menjadi berkat bagi orang lain. Jangan menyampaikan kabar-kabar yang tidak baik, karena itu pasti tidak akan bermanfaat bagi orang lain. Sampaikan yang menjadi berkat bagi mereka, sampaikan yang membangun iman mereka, sampaikan yang memberi semangat rohani kepada mereka, sampaikan hal yang bisa menguatkan rohani mereka, bukan hal-hal yang tidak baik. Ya, puji Tuhan. Disitulah kita akan melihat bagaimana satu kehidupan yang tidak puas dengan dirinya sendiri. Pokoknya aku setia ya sudah, aku sudah rajin ya sudah, aku sudah taat ya sudah. Tetapi kita perlu menyampaikan kesaksian yang benar itu kepada orang lain. Sehingga gereja Tuhan mengalami suatu pertumbuhan secara kuantitas. Ya. Secara kuantitas mengalami suatu pertumbuhan. Ingat ya, 60 ataupun 70% gereja akan mengalami suatu pertumbuhan, kemajuan kalau jemaat-jemaatnya itu pertama menjadi kesaksian yang baik dalam hidupnya, dalam rumah tangganya. Yang kedua, mau bersaksi kepada orang lain. Itu orang-orang yang bersemangat untuk mengabarkan kabar baik. Itu hal yang kedua. Itu jemaat ideal. Bersemangat mengabarkan kabar yang baik, yaitu firman Tuhan. Kesaksian yang baik, yang membangun, yang menguatkan, dan memberikan dorongan semangat. Ya. Kemudian yang ketiga, jemaat yang ideal adalah jemaat terdiri dari orang-orang yang selalu hidup di dalam pengharapan. Ya, dalam pengharapan. Ya. Jadi tidak pernah kehilangan suatu pengharapan kepada Tuhan. Ya. Mungkin jemaat ini mengalami tindasan di Tesalonika, tapi dia hidup dalam pengharapan. Mengalami tekanan yang berat, tetapi tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Bahkan pengharapan itu akan menuntun jemaat itu kepada pengharapan yang kekal. Pengharapan kemuliaan yang kekal. Pengharapan keselamatan yang kekal. Dan pengharapan kepada satu pribadi yang dinanti-nantikan perjumpaannya dengan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimanapun keadaan kita, kalau kita masih punya pengharapan kepada Tuhan, itu kita masih memiliki kesempatan yang besar untuk kita mengalami pertolongan dan mujizat yang dari Tuhan. Berharaplah selalu kepada Tuhan. Walaupun kadang-kadang seperti Abraham, tidak ada dasar untuk berharap. Ya. Tidak ada hal-hal tanda-tanda
untuk dia mau alasan untuk berharap. Tetapi Abraham tetap berharap kepada Tuhan dan menjadi kenyataan. Ya. Jadi inilah yang perlu untuk kita miliki bersama. Ya. Berharaplah selalu kepada Tuhan dalam situasi yang sulit ini, situasi yang berat ini, dengan adanya pandemi ini, virus corona ini. Mari kita terus berharap kepada Tuhan. Saudara mungkin sedang menghadapi masalah yang berat, berharaplah kepada Tuhan. Dalam pergumulan hidupmu, berharaplah kepada Tuhan. Mungkin sakit penyakit, berharaplah kepada Tuhan. Dia adalah sumber pertolongan kita. Pertolongan yang sejati itu datangnya dari Tuhan. Jangan pernah kehilangan pengharapan, karena Allah tidak pernah berubah. Janjinya itu iya dan amin. Puji Tuhan. Jadi mari kita menjadi jemaat dengan pertolongan Roh Kudus. Jemaat GBPS Philadelphia Wagi menjadi jemaat yang ideal. Yang pertama, jemaat ideal adalah orang-orang yang menjadi teladan yang baik dalam ucapannya, dalam tingkah lakunya, di dalam kesetiaannya, dalam kasihnya. Yang kedua, jemaat yang ideal adalah jemaat yang bersemangat untuk mengabarkan kabar yang baik, bukan kabar yang tidak baik. Ya. Dan yang ketiga, jemaat yang ideal adalah jemaat yang hidup di dalam pengharapan. Saya percaya saudara-saudara semua diberkati oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami telah mendengar sebagian kebenaran firman-Mu. Jadikan kami, Tuhan, orang-orang yang bisa menjadi orang Kristen yang memuliakan Tuhan. Sehingga kami semua jemaat GBPS Philadelphia Wage bisa menjadi jemaat yang ideal, yang indah, yang serasi, yang seimbang, yang harmonis untuk memuliakan Tuhan. Sehingga rumah tangga kami juga mengalami satu keadaan yang ideal. Suami, istri, orang tua, anak, semuanya terbentuk dengan indah melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Philadelphia Wage. Tangan Tuhan terus melindungi, tangan Tuhan terus membentengi, memberkati semua kesehatan yang baik. Yang sakit dijamah oleh mujizat Tuhan dan disembuhkan. Beri hidupnya selalu tetap percaya, berharap penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biarlah kebenaran firman-Mu menjadi rema bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan menyertai kami semuanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.